Sekali lagi shalom. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati kita buat Tuhan Yesus karena Dia Raja di atas segala raja. Kita mulai ibadah kita waktu sudah menunjukkan pukul 8. Kita persiapkan hati kita datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sampai pagi hari ini kami boleh menikmati kasih karunia yang Kau beri bagi kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur sampai hari ini Engkau masih menolong kami Tuhan. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberi nafas hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih karunia yang Kau beri bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Kita angkat pujian Tuhan. Selama ini
bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memasuki hari Sabat, hari Minggu. Kami percaya bukan karena mampu kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kehidupan kami, menopang kami Tuhan, menguatkan hidup kami Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami mempersembah hidup kami di kaki-Mu Tuhan. Untuk Tuhan tolong kami, untuk Tuhan beri kuat dalam kehidupan kami, untuk Tuhan beracara penuh dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh benar-benar merasakan kehidupan hidup yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan dan keluarga di tempat ini, dari jemaat-Mu Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon Palangkaraya. Terima kasih Tuhan yang masih ada di rumah, di tengah perjalanan untuk menuju tempat ibadah ini. Tibakan mereka di sini dengan baik dan sehat Tuhan Yesus. Karena kami percaya mujizat-Mu masih ada, kemurahan-Mu berlimpah-limpah di tengah keberadaan kami jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami tidak izinkan untuk apapun roh perintah penghalang, intimidasi yang bukan dari Tuhan. Saat ini kami tolak enyahkan itu dalam nama Yesus. Lalutkan Tuhan dari hati dan pikiran kami roh-roh penyakit, roh-roh kemalasan, argumen-argumen yang sia-sia, yang tidak dibangun oleh kerajaan Allah. Kami cabut ikat kuasa itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, bebaskan roh kami untuk menyembah kepada Tuhan. Biar kami juga memiliki tubuh yang takut akan Tuhan, tubuh yang dekat dengan Tuhan, kehidupan hidup yang melekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ibadah kami ini jadi dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersukacita kepada Tuhan karena Dia baik bagi kita semua. Kita angkat pujian Tuhan, masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan penuh pujian.
Lalu itu ajarin. Sini sayang, sini. Yuk cepet. Agak maju nak. Agak. Nah. Pakai. Rehan. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, Kau yang Terima kasih Tuhan. Siapa jemaat untuk menyanyi bagi Tuhan? Duduk. Pak. Dan kita bersaudara. Kita
Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Firman yang akan disampaikan itu tidak berlalu begitu saja, tapi memberkati kita untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Karena kita tahu, kita percaya segala sesuatu itu sulit, tidak mudah untuk dilewati. Setiap hari itu tidak mudah, tapi ketika kita bergantung dan mengandalkan Tuhan itu, meskipun di tengah badai apapun, Tuhan tidak akan meninggalkan. Dia akan pasti menemani kita walau dalam keadaan dan dalam musim apapun dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak sempurna Tuhan, bahkan kami yang melayani di depan ini pun tidak sempurna Tuhan. Tapi kami mau beri hidup kami yang terbaik kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami mau beri diri kami yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau berkali-kali sudah menolong kami Tuhan. Berkali-kali Engkau mendengar kami Tuhan. Berkali-kali Engkau menjawab kami Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Yesus. Kami berterima kasih karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat apa yang Kau sudah buat bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kami mau beri hidup kami yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Kami mau beri hati kami Tuhan kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku.
yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejarah yang
kami mengucap syukur pagi hari ini karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan pertemukan kami satu dengan yang lain dalam satu ibadah pengagungan akan nama Tuhan. Pada saat ini kami percaya Allah Roh Kudus hadir di sini. Dan kalau Tuhan hadir di sini, Tuhan pasti berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Tuhan mau memberkati kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau dengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Singkapkan rahasia firman Tuhan saat ini agar kami mengerti, memahami firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Shalom. Ya, shalom. Saya mengucap syukur dan terima kasih bisa ada di tempat ini ya. Saudara, saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Arsirin dan Ibu ya yang mempercayakan mimbar pada saat ini kepada saya, saudara. Ya, saya hadir kemarin ya saudara dalam Natal kita cukup meriah. Tempat ini luar biasa saudara. Ya, jadi tapi terlambat saya karena juga pesawatnya delay. Sepertinya cuaca yang buruk di daerah Palangkaraya ya, karena di Jawa baik-baik saja, tapi di dekat Palangkaraya itu kurang baik ya cuacanya, sehingga mungkin delay. Ya saudara, saya membawa salam dari jemaat Guys Gideon yang ada di Solo, dan khususnya dari Nayu. Kami di Solo itu ada 4 gereja Gideon saudara ya. Di Solo ada 4 dan saya di desa Nayu saudara. Ya, salam saudara, mereka mendoakan setiap hari jemaat yang ada di sini. Ya Pak. Kami ada kelompok doa pagi saudara, ya 4:30 kami berdoa, dan semua gereja-gereja saya kasih daftar kepada pendoa-pendoa. Tolong doakan ini yang ada di Kalimantan, ini yang ada di Sumatera, di Bali, di Ambon, ya semua Jawa Timur, Jawa Tengah. Tolong doakan. Jadi saudara ada dalam pokok doa kami dari hari Senin sampai Sabtu, karena Minggu nggak ada doa pagi karena ibadah kami jam 6:30 pagi saudara. Ya, cukup pagi ya saudara, karena kami 3 kali ibadah ya, 6:30, jam 9 dan jam 5 sore saudara. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya bersama dengan istri saya saudara ya. Nah, istri saya ikut. Sebenarnya nggak ada rencana ikut saudara, karena saya sendirian waktu itu. Hari Jumat ya saya ke Palangkaraya, dan Bapak Pendeta Yusak, saudara kenal ya Pak Yusak, bendahara kita, itu hari kemarin, hari Sabtu, karena beliau itu bekerja di satu yayasan yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Inggris atau bahasa aslinya ke bahasa Jawa saudara ya. Nah jadi belum bisa libur hari Jumat itu saudara ya, hari terakhir, sehingga beliau bisa berangkat hari Sabtu kemarin. Nah karena saya sendirian saudara, jadi istri saya menemani saya saudara ya. Puji Tuhan, baru sekali ini saya ke Sumatera, ke Ambon, ke Bali, ke Kalimantan, belum pernah sama istri saudara, baru kali ini sama istri saya. Jadi senang juga saya saudara ya. Ya hanya biaya sendiri istri saya, kan yang dibiayai pusat cuma saya saudara ya. Ya puji Tuhan, tapi semuanya berjalan baik. Baik saudara, kemarin saya dapat pesanan dari Bapak Gembala di tempat ini saudara, bahwa ada pasangan yang akan diteguhkan, begitu ya Pak ya. Pasangannya mana ini? Oh iya, puji Tuhan ya. Saya udah menduga karena putih-putih itu ya. Iya puji Tuhan. Itu sebabnya saya hari ini bicara tentang keluarga yang kuat ya. Saya sudah ada. Ya baik, keluarga yang kuat. Baik, saudara, saya ingin bicara tentang keluarga hari ini ya. Saudara, seorang profesor ya. Oh iya, duduk depan bagus. Mari silakan duduk depan ya. Ada keluarganya yang hadir? Ada. Anak, terus ada lagi keluarga yang hadir? Nggak ada ya. Ya ini peneguhan ya, puji Tuhan ya baik. Kami beberapa kali saudara mengadakan peneguhan massal. Massal itu
kami umumkan kepada jemaat yang dulu belum pemberkatan, saudara. Ada yang sudah tua juga, ada yang sudah punya cucu, saudara. Ayo kita adakan peneguhan, saya bilang ya. Pernah kami sampai 40 pasang, saudara. Yang di sini jejer-jejer 40 lebih dulu ya, termasuk dulu mungkin Pak Yusak juga ingat itu dulu terjadi ya. Beberapa kali kami lakukan, saudara ya. Ya puji Tuhan ya, supaya berkat Tuhan dicurahkan ya. Baik saudara, saudara yang dikasih Tuhan, seorang profesor namanya Nick Stinnett ya, dari University of Nebraska di Amerika, dia mengerjakan satu proyek penelitian begitu ya, saudara. Penelitiannya tentang family strength atau keluarga yang kuat. Nah, saudara, riset yang dia lakukan itu tidak terbatas kepada orang-orang di Amerika, enggak, tetapi dia juga meriset keluarga-keluarga yang ada di negara-negara lain seperti Amerika Latin, di Swiss, di Austria, di Jerman, sampai ke Afrika, saudara. Sehingga berbagai macam budaya, etnis, ya suku, macam-macam. Dan keluarga yang disurvei ada 3.000 keluarga yang disurvei sama dia ini ya, yang diteliti. Nah, syarat keluarga yang diteliti, yang dia adakan riset ini, saudara, harus memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, bahwa keluarga itu mengakui bahwa dia adalah keluarga bahagia. Jadi kalau dia bilang aku nggak bahagia, nggak bisa diteliti, ya. Jadi yang diteliti harus keluarga yang merasa dia bahagia. Kedua, dia memiliki hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Kalau anaknya bilang, aku nggak suka sama orang tuaku, nggak bisa diteliti, nggak bisa. Jadi orang tua sama anak harus punya hubungan yang baik. Ada 2 persyaratan. Nah, setelah mereka meneliti 3.000 keluarga, saudara, ada 6 elemen yang membuat keluarga itu bahagia. Ini kesimpulannya, ya. Kesimpulannya ada 6 elemen yang membuat keluarga itu bahagia. Tolong slide selanjutnya. Ini kita lihat, saudara ya. Saudara lihat ini 6 elemen yang membuat keluarga menjadi kuat. Yang pertama, mempunyai komitmen terhadap keluarga. Komitmen, jadi setia dia sama keluarga, ya itu. Yang kedua, mengisi waktu bersama-sama. Mengisi waktu bersama-sama. Jadi ada waktu bersama keluarga. Enggak, suami itu bukan cari duit terus, enggak pernah kumpul sama keluarga, bukan begitu. Dia cari duit tapi dia punya waktu bersama dengan keluarga. Yang ketiga, mempunyai komunikasi yang baik dalam keluarga. Komunikasinya baik, ya. Yang keempat, saling menghargai satu sama lain. Kadang-kadang kalau masih pacaran saling menghargai, ya. Kesandung batu aja, kesandung ya, gitu ya. Saudara, menghargai. Ngomong juga baik. Tapi sudah 5, 6 tahun, 10 tahun menikah, saya tanya sama jemaat saya, Bu, suami mana? Di belakang. Di belakang, jauh ditinggal, saudara. Ya. Harusnya kan suami istri gandeng tangan ke gereja, atau ya. Kemudian yang kelima, mempunyai komitmen rohani. Yang keenam, mampu mengatasi krisis. Nah, menurut Profesor Dick ini, saudara, ada 6 hal ini yang membuat sebuah keluarga menjadi kuat. Nah, saya ingin bicara 2 hal. Kenapa kalau 6 ini nanti terlalu banyak? Yang saya kasih kuning itu, saudara ya, itu yang akan kita bahas tentang komunikasi dan komitmen rohani. Dan yang menarik sebenarnya, saudara, dari riset ini, penelitian ini, yang menarik adalah nomor 5 sebenarnya. Mempunyai komitmen rohani, artinya orang itu rajin ibadah. Ini menarik. Kenapa, saudara? Negara-negara barat itu banyak yang ateis, beda loh dengan Indonesia. Kalau Indonesia, saudara harus punya satu agama, betul ya? Entahkah Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya, saudara, kita harus punya satu agama di Indonesia.
Tapi kalau di Amerika, saudara nggak beragama juga boleh, nggak percaya Tuhan juga boleh, dan banyak orang nggak beragama di sana, ya saudara. Jadi saudara, sungguh luar biasa. Ada poin nomor 5, ada komitmen secara rohani. Ternyata itu masuk dalam penelitian ini supaya menjadi keluarga yang kuat. Ini yang akan kita lihat. Mempunyai komitmen rohani. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 31, saudara, ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, meninggalkan, bersatu, satu daging. Itu saya cetak merah karena ini menjadi penekanan. Kita akan bicara satu daging, saudara, ya. Yang bagian tujuannya adalah menjadi satu daging, ya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya? Karena kita sering mendengar ayat ini dibaca dan kita kadang-kadang jarang memahami maknanya, ya. Saudara, di situ dikatakan yang terakhir, ya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, apa maksud dari satu daging? Kata daging dalam Alkitab bermakna manusia atau keberadaan lahiriah. Ini, ya. Jadi saat dikatakan menjadi satu, keduanya menjadi satu dalam tingkatan hubungan antar manusia, ya. Tidak dikatakan menjadi satu daging dengan anak, walaupun sedara, dikatakan sedara dengan anak. Tapi Alkitab tidak berkata satu daging, betul nggak, saudara? Anak kan satu sedara, ya, saudara. Tapi Alkitab nggak mengatakan satu daging. Katakan satu daging hanya kepada suami dan istri, saudara, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi walaupun mereka menjadi satu daging, mereka bukan berarti menjadi dua pribadi lain, saudara, ya. Dua pribadi tetap, ya, tidak menjadi satu pribadi. Mereka tetap dua orang yang berbeda, saudara. Tetapi sekarang setelah menikah menjadi satu kesatuan. Itulah maknanya yang satu daging. Kemudian yang kedua dikatakan berpisah dari orang tua membentuk keluarga yang baru, saudara, ya. Berpisah dengan orang tua itu meninggalkan itu, saudara, dan membentuk satu keluarga yang baru. Katakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Saudara, peristiwa pernikahan itu adalah peristiwa bahagia, betul, saudara? Kecuali saudara dipaksa nikah. Kalau dipaksa nikah nggak bahagia, saudara, ya, dipaksa. Jadi pernikahan terpaksa itu nggak bahagia. Tapi pada umumnya sekarang kan nggak begitu, saudara, ya. Pada umumnya sekarang bahagia, pernikahan, ya, pengantinnya ceria, gitu, ya, saudara. Tetapi saudara, di satu sisi kalau kita bicara meninggalkan, itu kan merupakan kesedihan, saudara. Itu sebabnya seringkali saya melihat, saudara, kalau di Jawa, ya, kalau ada pernikahan, saudara, biasanya pengantin di depan, ada ibu bapak di situ, terus kami biasa ada adat Jawa, ya. Kalau di sini beda mungkin, bapak, ya. Di adat Jawa itu namanya adat sungkem. Saudara tahu adat sungkem, saudara, ya? Mungkin tahu di sini juga, karena banyak juga orang Jawa di sini. Sungkem, dia harus minta doa restu kepada orang tua. Ya, itu adat Jawa, dan di gereja kami adakan karena menurut saya, walaupun saya bukan orang Jawa, saudara, saya dari Sumatera, menurut saya itu adat yang baik. Kenapa? Karena menghormati orang tua dan minta restu dari orang tua. Bukankah itu sesuai firman Tuhan, ya, saudara? Jadi saya adakan di gereja. Nah, ketika mempelai itu minta restu, minta doa dari orang tua, saudara, seringkali yang saya dapati orang tuanya nangis. Saya nggak tahu nangisnya ini sedih apa bahagia, karena anak saya belum ada yang nikah, saudara. Iya, anak saya yang paling besar masih kuliah, ya. Yang paling kecil SMA kelas 1, kelas berapa itu? Kelas 10, ya, saudara. Yang nomor 2 kelas 12 anak saya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saya yakin
orang tua itu bercampur ya saudara ya, bahagia, tapi juga anakku mau meninggalkan aku ini sebenarnya ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu sisi bahagia, ada satu sisi kesedihan. Tetapi mungkin banyak bahagianya, ya. Karena apa? Meninggalkan di situ bukan berarti Bapak, Ibu, dadah, goodbye, saya sudah nggak mau ketemu lagi. Kan bukan begitu kan? Ya. Meninggalkan berarti saudara membentuk keluarga baru, di mana pria menjadi kepala keluarga. Yang dulu masih ikut sama ibu bapaknya, sekarang keluar dari rumahnya, membentuk satu keluarga yang baru. Itu meninggalkan. Bukan berarti aku nggak perlu bapak sama ibu, bukan. Ya, kita harus menghargai, menghormati bapak dan ibu kita. Walaupun Alkitab katakan meninggalkan, artinya meninggalkan suami menjadi kepala keluarga, punya kebijakan-kebijakan yang diatur dalam keluarga berdasarkan diskusi bersama dengan istri. Ya, saudara. Nah, ini kata meninggalkan. Dan di situ dikatakan bersatu dengan istrinya. Saudara, kata bersatu, coba ada slide selanjutnya ya. Saya lupa. Oh, udah. Kembali yang tadi, Pak. Ya. Kata bersatu, saudara, berarti dilem bersama, gitu ya, atau melekat pada. Nah, itu artinya, saudara. Ya, jadi arti bersatu itu dilem bareng. Kayak saudara misalnya amplop sama perangko, gitu ya, saudara, itu artinya dilem. Bersatu dengan istrinya, dilem. Nah, saudara, baik bahasa Yunani maupun Ibrani mempunyai pengertian yang sama, dilem bersama. Begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, dan saya harap lemnya cukup kuat. Karena lem kalau disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, jadi lemnya cukup kuat, saudara. Ya, kalau saudara beli sepatu, kadang-kadang ya saudara, saya masih olahraga, saudara. Ya, saya badminton. Saya olahraga. Nah, sepatu saya itu kadang-kadang lemnya copot, nyelangap dia, gitu kayak buaya ya saudara. Nah, seringkali di tas saya itu saya kasih untuk sementara, itu saya kasih lem ubu itu saudara ya. Nah, di lem itu, tapi nggak lama dia saudara, sebentar lagi dia nyelangap lagi, harus dijahit, harus disol ya. Saudara, itu sepatu, saudara. Tetapi lem dari Tuhan itu janjinya sampai maut memisahkan. Betul ya, saudara? Sampai maut memisahkan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bersatu berarti dilem bersama, melekat pada. Coba perangko dan amplop dilem kencang, saudara, kuat sekali, dan itu sama sampai 10 tahun, saudara keletek. Maka rusak amplop itu, saudara. Ya, seperti saudara beli amplop yang ada lemnya itu ya, saudara lem, terus saudara buka gitu, keletek, pasti kan rusak, saudara. Itu sebabnya perceraian itu merusak sebenarnya. Ya, jadi saya pesan ini kepada yang akan diteguhkan, ya, sudah berapa lama menikah? 10 tahun ya, 10 tahun, ya, puji Tuhan. Lemnya masih kuat. Dan semakin kuat. Semakin kuat. Buktinya apa? Mau diteguhkan. Ya, itu semakin kuat namanya ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lemnya harus semakin kuat kalau dalam Tuhan. Kalau dunia, saya tuh sampai heran ya saudara ya. Belum setahun menikah, tahu-tahu udah minta cerai, saudara. Kan ini ngapain ini? Kemudian saudara, artis itu saudara, sebelum menikah ada di notaris, hartamu, hartamu, hartaku, hartaku. Ada loh saudara. Bagaimana ini? Berarti mereka memberikan satu peluang untuk perceraian. Iya kan saudara? Nanti kalau bercerai kita nggak ribut soal harta. Makanya di notaris dibikin nih kayak gini. Ya, hartamu, hartamu, hartaku, hartaku, harta kita bersama yang ini. Nah, gitu loh saudara. Karena mungkin mereka orang kaya, pihak perempuan orang kaya, pihak pria orang kaya, sehingga mereka nggak mau kehilangan uang, saudara. Saya
lihat itu di televisi tuh saudara, model kayak gitu. Saya bilang ini peluang untuk bercerai. Orang Kristen nggak begitu saudara, nggak ada peluang untuk kita bercerai. Amin saudara, nggak ada peluang. Hartamu ya hartaku, hartaku hartamu. Begitu kan saudara ya? Harusnya demikian saudara. Ya, saya dan istri nggak ada pisah-pisah duit, nggak ada saudara. Saya dapat uang dari gereja, saya digaji dari gereja saudara. Saya taruh di satu kotak di lemari di rumah saudara. Istri saya boleh ambil, saya boleh ambil. Hanya ada perjanjian tentu saja saya dan istri ya. Saya bilang begini, kalau kamu mau beli sayur di toko sayur ya, di warung ya, ambil aja, silahkan untuk keluarga gitu. Ini perjanjian kami loh ya. Tapi kalau kamu mau beli baju, sepatu, kan itu kan harganya lebih mahal dan di luar dari kebiasaan ya saudara, itu harus ngomong. Nah itu perjanjiannya. Demikian juga saya kalau mau ya cuma jajan-jajan gitu, saya nggak perlu ngomong sama istri saya. Tapi kalau saya mau beli yang mahal, misalnya beli baju, sepatu dan sebagainya, ya saya harus ngomong, begitu ya. Jadi saudara, ini perjanjian kami. Makanya kami taruh duit itu di situ. Anak-anak saya tahu, nggak saya kunci, saudara, nggak pernah hilang. Duit itu anak saya juga nggak pernah mau ngambil, saudara. Dan pada waktu saya tinggal ini berdua, anak saya di rumah ya, saya kasih tahu saudara, kalau kalian mau makan ya, bingung, nggak bisa masak, pesen, nggak sekarang pesen gampang, duit papa ada di situ, saya bilang. Saudara, saya taruh banyak duit saya saudara. Mereka bilang, ih jadi takut saya, kata mereka gitu saudara. Saya pikir mereka bilang, ih hore, duit papa beliku semua, gitu ya saudara. Tapi enggak, mereka enggak ini. Saya kasih tahu aja, kalau kalian mau ambil aja, mau jajan aja. Tapi mereka enggak lakukan saudara, karena mereka tahu ya saudara, seyogyanya sewajarnya kalau mengambil uang saudara ya. Kami percayakan uang kami kepada anak-anak kami saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi lem ini harus kuat. Kalau lem sepatu enggak kuat. 10 tahun lumayan kuat ya, saudara ya, bertahan ini dan sekarang akan semakin kuat ya. Saudara coba, saya ada belum Pak, sebentar maaf. Ada satu puisi saudara dari seorang penulis puisi ini, seorang sarjana dari dinasti Yuan, namanya Guan Daoseng ya, sebuah nama yang unik ya. Suaminya namanya Zhao Mengfu. Nah ini saudara. Nah kemudian saudara, mereka ini dua-dua sarjana. Jadi orang pinter gitu ya saudara. Zaman itu, zaman dinasti itu saudara. Suatu hari suaminya ingin ngambil selir, artinya istri kedua. Kan biasa di zaman itu kalau pembesar gitu ya saudara ya, ngambil istri kedua, istri ketiga kalau punya duit gitu saudara ya. Tapi dia nggak mau menemui istrinya untuk ngomong terus terang, nggak berani. Enggak ya saudara, karena mereka ini pembesar ya saudara. Jadi dia menulis satu puisi untuk istrinya saudara ya. Dia nulis puisi singkat. Dia katakan begini saudara, aku seorang sarjana, kamu adalah seorang nyonya. Apakah kamu pernah mendengar bahwa Wang Shizi mempunyai 2 orang selir, namanya Tao Ye dan Tao Gen. Su Dongpo juga punya 2 selir, namanya Zhao Yun dan Wu Yun. Ya, saudara nggak usah hafalin, namanya angel, susah. Lihat. Oleh karena itu, bukanlah hal besar jika aku ingin memiliki beberapa selir. Nah ini loh, intinya kan ini ya, dia pengen memiliki beberapa selir. Jadi dia ngomong, si A itu punya 2 selir, si B itu punya 2 selir. Jadi kalau aku punya selir, ya wajar dong, katanya gitu ya. Terus dia bilang begini, kamu sudah berumur lebih dari 40 tahun. Kamu tetap dapat mempertahankan posisimu sebagai istriku yang pertama, kata suaminya. Nah, saudara, begitu dilihat sama istrinya, saudara, istrinya nggak marah, saudara, karena dia takut, karena pada waktu itu mereka orang yang terpelajar, orang yang beradab, jadi nggak marah-marah gitu ya. Nanti kalau ketahuan orang malu berantem.
dibalaslah dengan puisi. Nah, balasannya ada saya tulis di sini, saudara. Puisinya berjudul Wonongce, ya saudara ya. Nah, ini puisinya di balasan dari istrinya. Dia bilang gini, kita ini seperti dua boneka tanah liat, seperti boneka tanah liat. Karena cinta, kedua boneka dicampur dan disatukan dalam air, membentuk sebongkah tanah liat. Dari tanah liat ini, dua boneka yang baru terbentuk. Oleh karena itu, mulai sekarang ada kamu di dalam tanah liatku dan ada aku di dalam tanah liatmu. Kita tidak dapat dipisahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, semenjak istrinya membuat puisi ini, dia sudah nggak ngomong-ngomong lagi tentang selir. Saudara ya, dia nggak ngomong lagi tentang selir. Ya saudara yang dikasih Tuhan, walaupun dia ini bukan orang Kristen, tapi coba saudara renungkan apa yang dia katakan. Dia bilang, aku tanah liat, kamu tanah liat. Karena cinta kita dijadiin satu, kemudian kita dijadiin dua boneka yang setelah jadi satu dibentuk lagi jadi dua boneka tanah liat, sehingga tanah liat aku ada dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Bukankah ini sebenarnya yang disebut dengan bersatu menjadi satu daging, saudara? Ya saudara, dia dengan tepat saudara mengilustrasikan ayat-ayat firman Tuhan, walaupun dia bukan orang Kristen, saudara. Luar biasa saudara ya. Nah saudara, selanjutnya ya, slide selanjutnya. Jadi ini kita bicara tentang kerohanian. Saya bicara tentang komunikasi dalam keluarga. Ya, ini ada gambar, tulisannya cerai saja daripada beda pilihan. Mungkin partai kali ya, saudara. Ya, oke, lanjut Pak. Jadi pentingnya memahami komunikasi suami istri. Kenapa? Seringkali ini menjadi masalah, saudara. Coba memperkuat hubungan. Komunikasi itu kan memperkuat hubungan satu dengan yang lain, saudara. Ya, benar ya. Memperkuat hubungan. Coba bayangkan suami istri nggak pernah berkomunikasi, apa jadinya, saudara? Retak hubungan keluarga. Jembatan memahami pasangan. Kalau nggak pernah ngobrol, bagaimana saudara bisa memahami pasangan? Ini ada istri saya. Waktu kami menikah, di bawah 5 tahun lah, saya lupa ya, saudara. Saudara tahu kami sering bertengkar. Dan istri saya itu orangnya pendiam. Jadi kalau kami bertengkar, enggak gitu, saudara. Saya nggak tahu kalau di sini Pak bertengkarnya bagaimana ya. Kalau istri saya marah, bertengkar, masuk kamar dia kunci. Repot saya malahan jadi saudara. Karena dia sering pingsan kalau marah. Lah saya kan mikir, kalau dia kunci pintu terus pingsan di kamar bagaimana saudara? Ya, itu saudaraku ya. Tetapi saudara, lama-lama ya, akhirnya kami saling memahami dengan berkomunikasi. Ya, kalau dulu kurang paham, saya mikir perempuan ini kok susah banget sih dipahami. Saya bilang begitu. Mungkin istri saya bilang, suamiku ini gak pengertian. Kayak gitu ya saudara. Bisa seperti itu. Tapi lama-lama, karena kami punya komitmen. Nah ini komitmen ini penting juga saya sampaikan ya. Kalau mau diadopsi silahkan. Komitmen kami itu begini saudara. Tentu saja komitmen firman Tuhan ya. Di Alkitab dikatakan begini, kalau kamu menjadi marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan lama-lama. Saya komitmen sejak kami menikah. Saya bilang kalau kita berantem sebelum tidur harus selesai. Itu komitmen. Nah puji Tuhan sampai sekarang kami sudah menikah berapa ya? 23 tahun saudara ya. Dan kalau kami berantem nggak pernah sampai besok. Nggak pernah. Harus selesai. Ya, harus selesai. Nah, komitmen ini yang harus dijaga, ya, saudara. Nah, saudara, setelah itu lama-lama pertengkaran mulai berkurang. Kenapa, saudara? Komunikasi, memahami satu dengan yang lain, saudara. Ya, saya tahu kalau saya begini istriku nggak senang. Ya, saya jangan lakukan.
Kan begitu, saudara ya. Istri saya ngerti, kalau dia begini saya nggak suka, dia tidak lakukan. Akhirnya kami saling pengertian. Saya nggak tahu saudara, saya udah lupa kapan terakhir kami bertengkar. Ya saudara, karena apa? Kami komunikasi kami baik dan saling mengerti satu dengan yang lain. Kami nggak sempurna, saya bilang saya nggak sempurna ya saudara. Masih ada lah pertengkaran kecil gitu ya, nggak setuju gitu masih ada saudara. Tapi yang namanya pertengkaran besar gitu, wah sudah hampir lupa saya kapan, nggak tahu lagi ya saudara. Jadi saudara, komunikasi Tuhan, komunikasi ini penting ya, penanda buruk tidaknya hubungan rumah tangga. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, saya punya cerita saudara tentang komunikasi ya. Cerita ini di surat kabar Hong Kong sebenarnya ya. Ada seorang pemuda berusia 24 tahun, orang Bangladesh ya, Bangladesh, baru saja menikah dia saudara, dan dia hidup miskin. Dia pekerjaannya adalah penggergaji kayu ya saudara, hidup miskin. Penghasilannya di sini dikatakan 700 teker sebulan atau $700 Bangladesh, sekitar 140 dolar Hong Kong atau $20 Amerika Serikat. Saudara, saya pikir 20 dolar Amerika itu $1 aja sekitar 16.000 saudara. Kalau dikali 20 itu hanya sekitar 350.000. Berarti miskin banget ya saudara ya. Itu penghasilan per bulan sekitar 350.000. Tapi memang rata-rata penghasilan mereka di sana buruh itu sekitar segitu, saudara. Ya, rata-rata penghasilan mereka seperti itu. Nah, satu hari, saudara, dia bermimpi jadi orang kaya. Wah, ini ya. Dia hidup miskin, nggak punya TV, nggak punya kulkas, nggak punya barang mewah dalam rumahnya. Ya, hidup sangat sederhana, ala kadarnya saja. Terus dia mulai berpikir habis gajian, bagaimana caranya aku menjadi kaya? Wah, ini dia mulai putar otak. Rupanya di Bangladesh itu saudara, ada lotre yang dilegalkan oleh pemerintah. Kalau zaman dulu, kalau bapak ibu hidup di tahun 80-an, ingat gak ada SDSB, Porkas? Ya Pak Asir ingat ya, dulu ada SDSB. Ya, itu kan sebenarnya main judi yang dilegalkan oleh pemerintah, gitu kan saudara ya. Pasang 1.000 dapat 60.000, gitu dulu zaman itu saudara, tahun 80-an. Waktu itu saya masih SMA itu saudara ya. Nah, mungkin yang lahir di tahun 90 ke sini nggak tahu saudara yang namanya SDSB. Ya, nggak ngerti saudara ya. Nah, waktu itu ada seperti itu. Nah, rupanya pemuda ini beli 5 lembar lotre. Saudara, wah, 5 lembar lotre, dia bawa pulang. Tapi saudara, ketika dia pulang, dia mulai mikir, kalau istriku tahu aku beli lotre, wah, menyanyi dia katanya, gitu ya, pasti marah katanya. Waduh, bagaimana ini? Wah, supaya istriku tidak marah, aku simpan, aku nggak kasih tahu istriku, gitu ya. Tapi simpan di mana? Rumah kecil segini katanya ya, lemari juga ya mungkin hanya baju, istriku nanti tahu. Oh, di bawah tempat tidur, di bawah kasur. Nah, akhirnya dia simpan 5 itu, saudara, 5 lembar lotrenya di bawah kasur, saudara. Tetapi dia juga pintar. Sebelum dia simpan, dia catat di kertas supaya dia nggak bawa-bawa di lotre. Kalau nanti keluar nomornya, dia tinggal lihat kertasnya, ya. Mana yang keluar, gitu kan saudara ya. Jadi dia catat, disalin sama dia kantongi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, rupanya istri-istri orang Bangladesh itu orang yang rajin ya. Dia kalau bersihin rumah itu semuanya, sampai bawa-bawa tempat tidur sampai semua. Nah, ketika istrinya lihat ini ada 5 lembar kertas dan istrinya buta huruf karena nggak bisa baca, saudara, dia bilang, apa ini sampah katanya, ya kan? Dia ambil saudara, dia buang ke tempat sampah. Dia juga nggak ngomong sama istrinya, suaminya juga nggak ngomong kalau dia nyimpan 5 lembar lotre. Berapa hari kemudian, jadi sudah lama ini ya, tibalah waktu pengumuman. Pengumumannya lewat media massa, mungkin dipasang di koran gitu ya, atau di televisi. Karena dia nggak punya televisi, dia lihat pengumuman.
di koran. Ketika dia lihat nomornya, betapa gembiranya dia, saudara. Kenapa? Karena nomor dia keluar, saudara. Dan saudara ini dikasih Tuhan, saya hitung-hitung di dalam rupiah, yang dia dapat itu 650 juta. Padahal gajinya 350.000 per bulan. Saudara bisa bayangkan, dia mendapat lotre 650 juta kalau dirupiahkan. Wah, itu jumlah yang sangat besar bagi dia. Wah, bahagianya luar biasa. Bagaimana saudara dapat lotre 650 juta? Kira-kira bahagia nggak? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Beli mobil, beli rumah, kalau mau beli baju, mau beli jam, beli TV, beli kulkas, ya toh? Mau kasih Pak Gembala nanti. Terakhir. untuk gereja nanti terakhir. Kadang-kadang orang begitu ya, saudara. Tuhan kasih berkat, untuk kasih Tuhan terakhir. Yang dipikir dirinya sendiri ya. Akhirnya dia mulai menghayal ya, begitu ya, banyak dia, aku mau beli ini, beli itu. Dia sampai rumah, dia lihat kok nggak ada katanya kuponnya, saudara. Dia cari-cari, kok tidak ada, saudara. Dia akhirnya bertanya, memberanikan diri sama istrinya. Barulah istrinya bilang, saudara, bahwa dia nemu dan dia sudah buang berapa hari yang lalu. Saudara, ini masalah apa, saudara? Komunikasi, betul nggak, saudara? Saudara bisa bayangkan betapa marahnya sang suami karena dia makan nggak pernah makan enak tuh, saudara. Orang Bangladesh tuh makan roti kering. Kalau kita mungkin makan nasi ya, saudara, mereka makan roti kering. Itu orang-orang miskin, saudara. Jadi mungkin berapa hari kemudian, ini mungkin ya, saudara ya, makan berdua, istrinya diem-diem makan roti kering. Gara-gara kamu, gara-gara kamu, kita nggak jadi orang kaya. Mungkin suaminya bilang gitu ya, saudara ya. Istrinya juga nggak mau terima kalau disalahkan. Ya salahmu, kenapa kamu nggak ngomong? Ya sebenarnya, saudara. Mungkin 10 tahun lagi mereka masih bahas ini, saudara. Kalau nggak gara-gara kamu kita sudah jadi orang kaya. Ya saudara. Bisa jadi seumur hidup mereka bahas itu lotre, saudara. Gara-gara apa? Komunikasi, saudara. Ya, saudara, dikasih Tuhan ini penting, komunikasi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan terakhir. Ada yang terakhir kalau nggak salah. Penanda buruk ya. Oh, udah nggak ada Pak ya. Oke, yang ketiga tadi, maaf saudara. Komunikasi itu penanda buruk tidaknya hubungan rumah tangga. Artinya gini. Kalau rumah tangga itu harmonis atau tidak, itu menunjukkan komunikasinya baik atau tidak. Kalau rumah tangga itu buruk, berarti komunikasi keluarganya buruk. Gitu ya. Kalau keluarga ini baik, komunikasi dalam keluarga baik, saudara. Mari kita lihat ayatnya. Kan tidak ada ayatnya ya Pak ya? Ada? Tidak ada? Oh iya, sudah tidak ada. Ya. Baik, saudara, dikasih Tuhan, saya sepertinya kurang mencatat ya di dalam Efesus 4:29. Saya katakan begini, firman Allah berkata begini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini berlaku bagi suami istri, berlaku bagi jemaat. Artinya jangan ada perkataan yang kasar keluar dari mulut kita, tapi perkataan yang baik. Suami istri harus memperkatakan perkataan yang baik. Tadi malam saya di tempat Pak Mispal, saya juga bicara soal roti gosong. Itu ya, Pak Arsirin ingat kalau ada Bapak Ibu yang hadir. Kesalahan istri atau suami, saudara, itu nggak menyakiti pasangan satu dengan yang lain. Misalnya pecah piring, istri cuci piring, pecah perang, itu nggak akan menyakiti siapa-siapa. Yang menyakiti adalah kalau suami mulai marah dan berkata-kata kasar. Kalau suami pulang tidak membawa uang yang diharapkan, saudara, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jadi apa-apa kalau istri nggak terima dan berkata-kata kasar.
laki-laki tidak berguna. Nah itu kan, saudara lihat, ada orang yang seperti ini. Ada istri-istri ngomong, laki-laki gak berguna. Aku kan butuh make up. Make up ya saudara ya. Aku kan butuh skincare, katanya gitu ya saudara. Aku butuh ini. Kok kamu bawa duit cuma segini? Saudara, bawa duit sedikit itu gak menyakiti siapa-siapa. Yang menyakiti adalah kata-kata yang kasar. Saya mau tutup dengan kesaksian pribadi saya, saudara. Ketika tahun 2005, kalau nggak salah saya lupa ya saudara, saya punya anak baru 1. Saya pulang pelayanan jam 9 malam, dan saya belum makan. Saudara, cukup lapar ya, belum makan. Saya tanya istri, di rumah ada apa? Nggak ada, ada hanya mie instan. Saya bilang kalau gitu kita beli aja, nanti kita makan di rumah, karena beras ada di rumah ya, nasi ada di rumah, kita beli saja. Karena pada waktu itu saudara, keuangan kami juga pas-pasan gitu saudara ya. Jadi kalau makan di warung bareng itu kan pengeluaran agak besar gitu. Jadi kita beli aja, kita makan di rumah gitu saudara. Perjalanan pulang dari gereja ke rumah, beli capcay saudara ya, Chinese food gitu saudara, beli capcay, kesukaan saya saudara ya. Nah saudara, sampai rumah saya salin, saya siap-siap kan saudara, istri saya menyiapkan masakan ya. Saya udah, wah ini udah lapar banget ini ya saudara. Udah jam 9 lewat pada waktu itu saudara. Tiba-tiba saudara, saya dari ruang tengah itu mendengar suara krompiang gitu saudara. Ada apa ini? Saya pergi ke dapur saudara. Saudara tahu, capcaynya itu gumplak di lantai saudara. Istri saya mau nangis karena bagi dia, bagi saya juga, ini mahal harganya. Ya saudara ya, keuangan kami mepet gitu ya. Dan itu sudah gumplak saudara. Saya lapar saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya punya 2 pilihan. Saya mau marah sama istri atau tidak marah. Iya kan saudara? Saudara tahu saya ambil pilihan begini, saya tidak marah saudara. Saya bilang, ya sudah nggak apa-apa. Istri saya merasa bersalah saudara pada saya ya. Tapi saya bilang nggak apa-apa. Besok kita beli lagi. Saya bilang gitu ya saudara. Saudara, kenapa saya pikir begini? Mau saya ngomel, saya marah, bahkan saya gebukin istri saya pukul istri saya, itu makanan nggak bisa dimakan tetap. Betul saudara? Tetap aja dia sudah di lantai. Kalau saya marah, menjadi hubungan tidak baik. Tapi saya malah justru udah nggak apa-apa. Saya bilang sudah nggak apa-apa. Besok kita beli lagi. Terus yang ada apa? Yang ada mie instan. Ya sudahlah, kita makan mie instan saja. Saya bilang ya. Jadi karena sudah lapar, dia masakan saya mie instan. Ya sudah nggak apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, capcay numplek itu nggak menyakiti siapa-siapa, saudara. Nggak menyakiti siapa-siapa. Perkataan kasar itu yang menyakiti pasangan kita. Amin, saudara. Amin. Berapa kali kita di dalam keluarga hal-hal kecil, mulut kita yang salah. Saudara yang dikasih Tuhan, siapa sih yang nggak pernah buat salah, saudara? Istri kita bisa numpulin capcay, bisa mecahin piring, bisa, saudara. Tapi berharga mana capcay sama istri kita? Betul, saudara? Berharga mana? Berharga istri kan ya, saudara ya. Sekalipun barang berharga di rumah yang mungkin puluhan juta hancur, lebih berharga istri kita atau suami kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak panjang firman Tuhan, tapi biar ini menjadikan satu kekuatan bagi kita ya saudara. Dan biar kita hubungan satu dengan yang lain menjadi lebih baik, dan kepada yang akan diteguhkan menjadi satu dasar untuk rumah tangga kalian semakin erat ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu jauh melebihi apa yang hamba-Mu bisa sampaikan. Engkau memberkati kami semua lewat firman Tuhan pada saat ini. Kami akan mengadakan peneguhan pernikahan untuk 2 pasangan ini Tuhan yang sudah 10 tahun menikah. Bapa, kami percaya Engkau hadir di sini dan Engkau akan memberikan berkat kepada mereka. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini Pak Arsil atau langsung saya atau bagaimana Pak? Saya nggak tahu. Langsung saya. Ya, baik. Yang kanan adalah suami, ya, baik, karena sudah menikah. Ya, kalau belum menikah biasanya dibalik, sama saya. Yang istri yang di sebelah kanan, ya. Baik, saudara. Maaf, namanya siapa saya? Saya Dwi Prianto. Dwi Prianto. Resi, ya, Dwi dan Resi, ya. Ya, terima kasih. Saya supaya gampang Dwi dan Resi, ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oh, oke, ya. Resiati, ya. Baik. Saya ingin bertanya kepada Dwi Prianto. Ini seperti pernikahan awal, ya. Tapi mungkin nanti tidak ada janji, ya. Nggak ada janji, Pak, ya. Nggak ada. Tapi saya boleh tanya, ya. Tanya, tolong dijawab. Tentu saja jawabannya iya, bersedia. Udah 10 tahun kok menikahnya. nggak mungkin bilang tidak, ya. Oke. Saya minta berdiri, bisa berdiri berdua, ya. Berdua, ya. Saya akan bertanya, kenapa ini perlu saya tanyakan? Untuk mengingat komitmen kalian, ya, mengingat komitmen kalian. Apakah saudara Dwi Prianto mengakui di sini, di hadapan Allah, disaksikan jemaat Tuhan dan anak-anak, akan, maaf, bukan akan ini, ya, menjadi suami dari istrimu, ya, satu-satunya sebagai jodohmu yang dari Tuhan. Ya, satu-satunya. Oke. Apakah saudara berjanji akan memelihara hidup kudus dengan istrimu sendiri, bukan istri orang lain, ya, sesuai dengan asas dan iman Kristiani berdasarkan Alkitab? Ya. Apakah saudara berjanji akan mentaati perintah Tuhan yang menyatakan bahwa apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia? Ya, terima kasih, ya. Saya bertanya kepada Resiati, ya. Ini saya harus ubah karena ini untuk pengantin baru, saudara, ya. Apakah saudari Resiati mengakui di sini di hadapan Allah, disaksikan jemaat dan keluarga, akan setia kepada suamimu dan menjadi istri, ya, menjadi suami, istri, maaf saudara, ini kan sekarang saya ubah jadi saya bingung, saudara. Maaf, menjadi istri yang setia dan satu-satunya jodohmu yang dari Tuhan. Artinya suamimu adalah menjadi satu-satunya yang dari Tuhan. Ya, baik, terima kasih. Apakah saudara berjanji akan memelihara hidup yang kudus dengan suamimu sendiri sesuai dengan asas dan iman Kristiani berdasarkan Alkitab? Ya. Apakah saudari berjanji akan mentaati perintah Tuhan yang menyatakan bahwa apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia? Ya, terima kasih. Kedua mempelai bersama-sama sudah berkata bahwa mereka akan berjanji bahwa apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya. Kepada seluruh jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa dalam peneguhan ini
Saya minta Bapak Pendeta Arsirin juga maju ke depan. Ya. Ibu, ya, istri saya bisa ada di belakang, ya, atau di samping, boleh ya. Pada jemaat saya minta ulurkan tangan saudara, ya, untuk kita memberkati mereka, menggandengkan yang saya ceritakan ini dan presi, ya. Ya, mari kita akan berdoa. Atas dasar pengakuan kalian berdua yang telah disaksikan oleh Tuhan dan seluruh jemaat serta keluargamu, aku teguhkan pernikahan kalian pada saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati kalian seumur hidup kalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini sesuatu yang luar biasa Tuhan. Baik Dwi dan Celeste, mereka datang kepada Engkau menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh ingin membangun keluarga ini yang sudah mereka bangun 10 tahun, dan kelanjutannya mereka serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong mereka dalam kesulitan-kesulitan kehidupan yang mereka alami. Mereka tidak mampu sendiri menghadapi badai. Bersama dengan Tuhan mereka menjadi pemenang. Bapa di sorga, kami berdoa, jadikan mereka berkat. Baik suami, istri maupun anak-anak, jadikan mereka berkat bagi gereja ini, bagi keluarga, bagi lingkungan sekitar, bahkan anak-anak mereka akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan buat berhasil apa yang mereka perbuat, karena tangan Tuhan menyertai hidup mereka. Berkat Allah dicurahkan atas kehidupan mereka sejak saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun berkat Allah pada mereka berdua. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan dulu. Ya, ya. Puji Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memberi persembahan syukur kita. Saat pagi hari ini kita akan beri yang terbaik buat Tuhan. Sebelum Bapak Ibu memberi persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami akan beri yang terbaik kepadamu. Apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, kami beri yang terbaik. Amin. Tak pernah timbul di dalam
Haleluya. Puji Tuhan, salam. Selamat siang buat kita semua. Terpujilah Tuhan, kita boleh beribadah hari ini, Minggu Sabat, semata-mata karena Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kami pertama terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Teddy dari Solo, Jawa Tengah, telah memberikan pelayanan buat kita di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini. Saya yakin Bapak Ibu kita semua sangat diberkati sekali, ya, melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kita telah Natal bersama. Maksud saya jemaat Tuhan di tempat ini boleh kita selesaikan dengan pertolongan Tuhan. Walaupun ada banyak sana sini kekurangan, tapi Tuhan telah campur tangan buat kehidupan kita semua dan bisa kita jalani ibadah itu sampai selesai karena kasih Tuhan saja. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, pengumuman sesudah ini kami mudik ke Gunung Mas, pelayanan pentabisan gereja di Gunung Mas, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mungkin bermalam, ya, jadi pulangnya besok Bapak Ibu Saudara. Jadi terima kasih untuk Bapak Yoel yang selama ini bisa mengantar, menjemput tamu kita, hamba-hamba Tuhan dari Solo, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai mereka bisa pulang kembali lewat bandara. Tolong Dagut kasih peti perpuluhan itu jangan dipinggirin, taruh di depan di sini. Oh, ya, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terima kasih untuk WL Singer yang telah bertugas buat kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa itu ditabiskan gereja di Kuala Turun? Karena memang mau itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan diminta oleh gembala jemaat di sana. Maksud saya hari besok, jadi tidak hari ini. Kalau hari ini, ya katakan saya tidak sanggup Pak, karena saya kerja beberapa orang saja. Ya, haleluya, ya oke lah, saya bilang hari Senin aja jam 9 supaya tidak keburu-buru waktu. Memang kami keburu juga, habis itu kan milir, sorenya ibadah di tempat pendeta Bobo Gereja Gideon di Jalan Esparma. Besok sore itu ada ibadah di sana jam 5, ibadah Natal. Nah, Anda mencari alamatnya itu karena gereja itu rumah gitu. Maksud saya ada pelang salibnya, ada spanduk aja dikasih di depan rumah begitu. Nah, Anda masuk Jalan Esparma, mundur dari pom bensin itu, mundur ke arah jembatan, itu sebelah kiri. Kalau Anda ke arah jembatan Kahayang itu ke sebelah kiri, ke arah jembatan itu, dari pom bensin itu pasti ketemu saudaraku. Dan Anda mencari tempat parkirnya masing-masing karena di situ jalan raya, ya. Haleluya Bapak Ibu, jam 5 sore, puji nama Tuhan. Jadi tidak usah menunggu kami, karena kami datangnya kan dari Kuala Turun, pasti datang. Jadi jam 5 Anda bisa mengisi untuk ibadah ke sana, pasti kami datang.
Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kerja partisipasi Bapak Ibu dalam pelayanan gereja di tempat ini, saya banyak mengucapkan terima kasih ya. Tuhan menolong, memberkati kita semua. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu mau ada oleh-oleh begitu. Haleluya. Puji nama Yesus untuk tradisi orang Dayak di sini ya, buat tamu kita gitu. Oh ini ada titipan tradisi. Maksud saya ya kayak orang-orang Dayak di sini gitu, saudara. Bukan jimat maksud saya, apa bentuk-bentuknya ya. Haleluya. Ya terserah kalau mau titipkan, karena tamu-tamu kita kan masih ada dan mereka pulang hari Selasa nanti gitu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kami minta maaf kalau ada kekurangan kami sebagai gembala, Bapak Ibu gembala dan anak-anak kami dengan jemaat Bapak Ibu saudara. Saya minta maaf karena Tuhanlah yang boleh menguatkan kita bekerja di ladangnya Tuhan Yesus. Kenapa saya membawa satu mobil saja terbatas? Karena biayanya itu dananya terbatas. Kok tidak bawa ini gitu. Haleluya. Ya, biayanya itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mau saja saya bawa kita semua oleh satu bis gitu. Tapi ya terbatas biayanya, ya itu yang saya bisa sampaikan. Dukung doa saja sehingga bisa kita mudik ke bawah turun Bapak Ibu Saudaraku dengan sukacita dan pertolongan dari Tuhan. Dan ibadah tanggal 25 ibadah kita ya, pagi jam 8 di gereja kita ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, terima kasih kemarin mereka yang membersihkan gereja ini. Habis Natal kan sampahnya, nah, itu saudara putri saya ngantar sampahnya ke bak sampah sana pagi-pagi itu. Jadi terima kasih dengan keluarga jemaat yang seharian kemarin mengepel gereja ini, membersihkan sampah-sampah sampai bisa bersih seperti ini. Ya tentu ada orang yang mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih ya oleh Tuhan Yesus. Tentunya dari keluarga-keluarga jemaat yang bisa membantu mulai dari awal sampai membersihkan sampah sampai selesai. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan kemungkinan agak tempat tidur tamu kita kurang fit di hotel, ya saya minta maaf begitu saudara. Tadi malam jadilah listriknya Bu ya. Tapi tidak lama. Jadi Bapak Ibu, karena kemurahan Tuhan, saya sudah sampaikan kepada Bapak Pendeta Mikael Mispar, menantunya itu bilang mau mudik. Rasanya Anda ada surat resmi katanya dari Ibu Yuliana. Saya bilang lebih resmi lagi yang saya ngundang. Aku bilang gitu. Kalau mau mudik, ongkos sendiri, mobil sendiri, uangnya sendiri gitu. Haleluya gitu saudara yang dikasih Tuhan. Kalau Pak Bobo juga sudah saya sampaikan ya tidak bisa karena Natalnya besok tetap Pak Bobo. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Teddy, Sekretaris Umum beserta Ibu yang boleh meluangkan waktu datang ya ke tempat kami ini. Ya, kami sangat bersyukur. Jadi kami merasa sebagai bapak buat kami semua di Gereja Gideon Palangkaraya. Dan Natal kita masih tinggal satu di Tumpang Besuk Marikoi.
Jadi tanggal 25 itu sorenya saya mudik ke Kurun, malam-malam itu saya tidur di Kurun. Nah begitu saudaraku, dari Kurun itu saya ke Marikoi Poso. Ya. Karena di sana itu mereka hanya menyiapkan tempat saja. Urusan makanannya Pak Gembala. Gitu. Saya bilang urusan dagingnya itu 25 kilo saya yang nanggung. Karena 1 kilo di sana ada tahu berapa? 50 berapa itu? 100. Urusan daging ayamnya mahal di sana. Itu saya yang nanggung. Saya katakan saya yang nanggung itu, saya belum punya uang, tapi saya percaya saya yakin Tuhan berkati saya. Haleluya. Nanti Dagut itu bagian aqua, ya nanggung aqua. 2 keberapa dengan Nadi itu saudara. Yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi teman mudik di sana itu Nadi, Dagut, mereka mudik hari ini. Tinggal di gereja Guys Gideon, dekorasi di Guys Gideon, bantu di sana. Ini yang dekorasi ini Dagut. Ini tidak ada upahnya. Itu kemurahan Tuhan semata-mata, ya. Josa jamin emang. Jamin itu tidak apa-apa. Yang itu bahasa saya. Ya, terima kasih dengan Dagut dan beli anunya ya dari keuangan jemaat, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan mereka duluan mudik dekorasi di gereja Guys Gideon Kuala Kurun. Nadi dengan Dagut karena mereka bujang. Jadi Semarang aja tempat tidurnya. Nah, tidur di gereja lah, aku bilang di situ aman, ya. Haleluya. Jadi kalau Ibu Yuli kurang ada keterbatasan hanya untuk menyediakan makanan, ya masak sendiri di situ. Ada beras, sayur-sayur itu dipetik sendiri, kelakai, daun singkong, gitu. Buat sambal sendiri. Jangan nunggu ibu pendetanya, aku bilang. Jadi mereka bisa ngelola sendiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan mungkin mereka hari tanggal 26 itu sudah ada di Poso. Dan yang satu lagi yang belum disiapkan mungkin nanti terpal di sana. Terpal itu kayak tenda itu, ya, dari dibeli dari Palangkaraya. Itu saya juga yang nanggungnya 300 sekian itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, tidak apa-apa. Ada saja cara Tuhan untuk menolong, karena saya rindu untuk pelayanan di sana itu bisa berkembang. Dan nanti ya bagian Nadi, Dagut, mereka bisa mengunjungi ke sana. Kalau mungkin sekitar 3 tahun saya mengurangi untuk mudik ke sana, jadi tinggal generasi yang baru. Begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dengan pelayanan titik K sudah kita juga Natal di sana atas nama pelayanan Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon. Jadi di Kabupaten Gunung Mas itu ada 2 tempat, tapi memang jauh-jauh. Makanya itu saya beli trail itu yang tinggi itu. Kalau punya Nadi itu yang rendah saja. Nanti tunggu duit diberkati, nanti kasih trail juga untuk saudara. Kasih Tuhan Yesus. Oke ya, setidaknya nanti pakai punya saya itu. Haleluya, setidaknya nanti gitu saudaraku. Nanti tukar sama Nadi, saya yang pakai motornya Nadi di kota ini, dia yang pakai yang tinggi itu sama Dagut. Kalau Dagut kakinya pendek. Jadi melayang nanti aku bilang kalau bawa saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Segala puji hormat Ya sungguh ku naikkan bagimu, karena kamu yang tiada tengku.
Terima kasih Tuhan, Engkau sangat peduli dan telah datang ke dunia ini disebut Natal. Yesus Kristus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, membebaskan kami dari kutuk dosa, membawa surga buat kami. Sukacita, damai Natal yang luar biasa itu memenuhi kehidupan keluarga kami, seluruh jemaat-Mu di tempat ini, ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan hamba-hamba-Mu akan mudik ke Gunung Mas, Kuala Kurun hari ini. Mohon belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Teddy dan Ibu dan seluruh jemaat yang ada di Solo, Jawa Tengah. Kami percaya Tuhan mengembalakan mereka, Tuhan memberkati mereka selama Bapak Ibu yang ada di tempat kami Kalimantan Tengah ini. Sampai nanti perjalanan mereka tanggal 23, mereka akan kembali terbang dari bandara ke Semarang dan ke Solo dengan baik dan sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun, karena Tuhan Yesus. Demikian juga kami yang ada di tempat ini, dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam damai Natal dari Tuhan Yesus. Mari kita mengarahkan tangan kita dan terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu.